Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 23 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Santo Polikarpus, uskupmu, kau muliakan menjadi martir. Semoga berkat doa permohonannya, kami memperoleh bagian dalam piala Kristus dan bangkit pula bagi kehidupan kekal. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar, ketika kita dipercaya dalam suatu organisasi dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada kita, terkadang kita memandang orang lain rendah. Terkadang kita melihat apa yang mereka lakukan yang berkaitan dengan tugas-tugas kita mungkin kurang berkenan di hati kita. Terkadang juga kita berpikir bahwa apa yang mereka lakukan mungkin tidak memberikan hasil yang baik untuk organisasi atau tugas yang seharusnya kita jalankan. Kadang juga ketika kita diberikan kewajiban, diberikan tanggung jawab yang besar, terkadang kita sombong dan bersikap angkuh. Kita memandang orang lain, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, tidak ada artinya di mata kita. Namun dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang kecil, orang-orang yang berada di luar kumpulan kita atau organisasi kita, mereka juga memiliki andil atau mereka juga memiliki kuasa atau mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, asalkan mereka lakukan itu dengan setia,
dengan rendah hati dan sungguh-sungguh. Yesus juga dalam Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dipercayakan kepada kita, tugas-tugas yang begitu besar yang dipercayakan kepada kita, tidak sepenuhnya dapat kita lakukan sendiri. Karena apa? Karena tugas mewartakan, tugas mendampingi, tugas memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain tidak serta-merta kita lakukan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh sesama, baik itu orang-orang kecil yang berada di sekitar kita maupun orang-orang yang sederajat dengan kita atau memiliki kedudukan yang sama dengan kita. Dalam Injil hari ini juga kita belajar bahwa orang kecil juga adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika mereka mampu melakukan sesuatu kegiatan, mampu melakukan suatu tugas dengan setia, dengan rendah hati dan tanggung jawab, mereka adalah bagian dari anggota gereja sendiri. Kita juga perlu belajar dari Santo Polikarpus yang kita peringati pada hari ini. Dia adalah seorang uskup dan martir yang begitu mencintai Yesus. Ketika dia dihadapkan dengan begitu banyak tantangan, dia tetap setia kepada Yesus. Dia adalah pribadi yang kuat, yang selalu mengandalkan Yesus dalam setiap tantangan hidup yang ia jalani. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang kecil, dari orang-orang yang tidak kita anggap dalam kehidupan kita setiap hari. Kita belajar rendah hati dari mereka. Kita belajar banyak hal dari mereka, termasuk tanggung jawab dan kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga rahmat Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Amin.